kreatif merupakan kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Produk-produk kreatif itu sendiri dapat memberikan dampak pada perkembangan industri kreatif yang sekarang dianggap semakin penting dalam mendukung kesejahteraan dalam perekonomian. Salah satu subsektor dalam industri kreatif yaitu video, film, dan fotografi. Video, film, dan fotografi itu sendiri merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film, termasuk di dalamnya manajemen produksi film, pekerjaan skrip, tata sinematografi, tata suara, dan masih banyak lagi. Di Serang sendiri, tepatnya di Komplek Ciceri Permai, terdapat PH atau Production House yang biasanya menghasilkan karya berupa film pendek untuk sebuah channel YouTube yang bernama CP11. CP11 juga merupakan perusahaan yang berlembaga CV dan sudah dilindungi payung hukum. Maka dari itu, CP11 merangkap semua pekerjaan industri kreatif serta bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar untuk sebuah proyek seperti Citraland, BRI, Polda atau Polres, dan masih banyak lagi. CP11 juga merupakan induk yang menaungi beberapa industri kecil seperti Dai PVP, Area Spin, dan juga NV Photograph. Untuk mendirikan sebuah industri kreatif, seseorang pasti telah melewati tahapan-tahapan kreativitas. Nah, kira-kira apa saja sih tahapan kreativitas yang sudah dilalui oleh pendiri CP11 ini? Yuk kita simak wawancaranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nih Bang Gali, nama kita dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sedang mengampu kuliah semester 4, ya nggak? Betul. Jadi kita ini dapat tugasnya itu tugas UTS, ujian tengah semester, itu MK-nya MK Creative Production, Bang Gali. Jadi pada MK kali ini kita disuruh mewawancarai orang-orang yang bergerak di bidang industri kreatif gitu. Kita disuruh mewawancarai bagaimana sih orang-orang yang bergerak di industri kreatif itu seperti apa, bagaimana riset-riset yang mereka lakukan, treatment yang mereka lakukan, karya-karya seperti apa yang mereka lakukan, dan bagaimana cara mereka mampu bertahan di dunia yang era serba digital saat ini gitu kan. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu Bang Gali, perkenalkan nama saya Khalid Maulana Biansa. Nama saya Dini Rafathisa. Saya Yakunan Faizal. Dan kita mungkin langsung aja kali ya ke wawancara Bang Gali. Boleh. Oke, sebelumnya kita kenalin dulu nih, Bang. Jadi Bang Gali ini selaku ya bisa dibilang pendiri, bos juga, investor juga, produser juga dari CP11 Production. Bisa dibilang seperti itu Bang Gali? Enggak bos sih. Enggak bos ya. Apa ya? Pendiri ya masih founder itu. Pendiri sekaligus founder dari CP11 Production ini nih. Ya. Jadi pertanyaan nomor 1 nih, bagaimana sih Bang Gali awal mula nih mengenal video, film, dan fotografi itu awal mulanya seperti apa nih Bang Gali? Awalnya mengenal video, foto gitu 2016, zaman-zamannya Indofitgram. Awal kenalnya di situ. Jadi awal kenal, awal tertarik di situ. Oke. Selanjutnya bisa silahkan Dini Rahmatunisa. Terus latihan apa sih yang dilakukan untuk lebih memahami tentang video, film, dan fotografi itu? Latihan, nggak ada latihan sih sebenarnya. Jujur aja kalau saya nih sebenarnya cuma hobinya dinulisnya aja. Dinulis. Kalau untuk video dan fotonya saya sekedar bisa basicnya aja. Didukung juga sama teman-teman yang udah dulu terjun di dunia Indofitgram, main-main video-video pendek itu. Akhirnya saya ajak, ayo kita partneran aja gitu. Kita bikin PH kecil lah, production house kecil gitu kan. Saya bisa nulis, saya bisa mengarang cerita dalam tulisan gitu. Kalian yang mengekspresikan di video dan di fotonya. Jadi kalau untuk memperdalam latihan-latihan sih otodidak biasa aja, nggak terlalu yang ini apa ya, ini apa enggak.
otodidak seperlunya aja lah. Yang penting saya tahu cara kita seperti ini, nggak terlalu perdalam. Oke, berarti Bang Ali kan tadi sudah menjelaskan dari belajar dan latihannya gitu ya, untuk menuju tahap sampai saat ini gitu. Setelah melewati 2 tahap tadi, bagaimana sih awalnya mendapat ide untuk membangun CP11 ini? Sedangkan CP11 ini kan adalah PH yang membuat film-film pendek gitu ya. Ya jadi gimana ide? Awal ide muncul mendirikan CP berarti ya? Iya. Awal ide muncul mendirikan CP itu awalnya yang tadi saya bilang itu cuma tertarik di video-video pendek Instagram aja. Cuma kan kalau di video-video pendek Instagram itu apa ya, non script pun bisa gitu, nggak ada script juga bisa. Dari situ saya tuh merasa tertantang buat kenapa kita nggak bikin film short movie aja sih gitu ke tim ya. Waktu itu kita 5 orang lah, kenapa kita nggak bikin short movie pendek aja sih gitu. Nah kebetulan temen yang 4 ini buta soal menulis skrip seperti itu gitu. Mikir-mikir ide kreatif itu nggak buta banget lah kalau ide, cuman untuk nulis skrip buta. Saya hobinya nulis, mereka hobinya video dan foto. Ya udah kita coba bikin PH, kita ngediriin, kita cari nama kan, membentuk CP11, alamat kantor PH di sini. Kita buat film pertama, awalnya sih di situ. Jadi ketika saya bikin video Fitgram tuh, cuma gini-gini aja gitu. Saya merasa sama tim nih merasa tertantang. Ayo kita bikin yang lebih lama lagi lah durasinya gitu, short movie. Awalnya sih gitu. Berarti mulai pindah ke YouTube gitu. Iya, mulai pindah ke YouTube di 2018 mulai pindah ke YouTube. Itu mulai membuat konten pindah-pindah ke YouTube. Nah, Bang Ali dalam membuat konten-konten kita di film-film pendek yang mulai pindah ke YouTube atau dari Indofitgram dan hal sebagainya gitu, ada nggak sih sebelumnya dari CP11 ini atau dari Bang Ali pribadi itu melakukan pengamatan pasar yang dilakukan sebelum mendirikan CP11? Jadi kayak contoh nih, wah ini tuh si masyarakat tuh lebih suka, mungkin dulu yang zaman-zaman konten TikTok bowo gitu kan, lagi konten-konten ini kita buat apa gitu dan sebagainya. Ada nggak pengamatan pasar seperti itu? Dulu ada, waktu zaman bikin Fitgram itu ada. Ya kita nggak munafik lah ya, apa yang lagi hype kita garap dengan versi kita gitu kan. Cuman lambat laun kita juga nggak mau lah niru orang lagi gitu kan, jadi diri sendiri aja lah gitu. Akhirnya memberanikan diri membentuk sebuah karakter dari CP11 itu. Membentuk karakternya apa sih? Ya CP11 itu production house yang membuat short movie dengan genre yang berbeda, tidak hanya prank, tidak hanya konten TikTok kayak gitu, enggak. Awalnya iya melakukan riset yang rame apa, yang hype apa. Cuma ya tadi baik lagi, jadi diri sendiri lagi kita, nggak mau kita jadi diri orang lain gitu kan, nggak mau kita jadi orang lain, mau pahit, mau sedih, kita harus jadi diri sendiri. Kita bentuk karakter CP11 sebagusnya mungkin gitu, jadi diri sendiri aja gitu. Oh iya, berarti berawal dari yang awal kita ngikutin tren nih yang mana yang cocok buat masyarakat. Akhirnya CP11 nih nggak bisa nih kita gini-gini dulu, kita harus ngebuat karakter CP11 itu seperti apa gitu kan. Dananya terbentuklah karakter CP11 yang tadi disebutkan oleh Bang Gali gitu. Iya, jadi orang tuh yang nonton CP11 sama kayak channel sebelah, kontennya prank lagi, kontennya podcast lagi ya. Kita nggak mau kayak gitulah. Ya udah, sempat memang ada perdebatan juga di internal kita nggak bakal naik nih karena orang tahu CP11 kontennya seperti ini. Nggak bisa, kita harus telan pahitnya sama-sama. Kita harus mulai dari bawah lagi, bentuk karakter lagi sendiri. Ini CP11 tuh karakter seperti ini. Itu makanya bisa terbentuk lah sekarang karakternya. Orang tahu CP11, oh dia PH yang dimusik movie romance tuh, itu udah sebuah karakter kan muncul di viewer kita gitu. Tapi sekarang kan lagi trennya TikTok nih, CP11 ngikutin tren itu nggak kayak buat konten di TikTok atau belum, nggak dan nggak akan mau lagi kita niru orang lain gitu. Kita jalan yang berdasarkan karakter kita aja. Berarti secara tidak langsung apa yang kita bikin masyarakat harus tetap terima aja gitu ya? Bukan masyarakat harus terima, justru kalau masyarakat sih jujur aja masyarakat emang 80% kayak yang hype ya, maksudnya 20% yang nggak hype.
kita manfaatin 20%-nya bisa jadi besar gitu. Dengan 20% ya cukup lah kita dengan masa 20% dulu nih yang tidak harus hype yang tonton, kita masih punya nih 20%, kita manfaatin dulu aja gitu. Berarti punya karakter, jadi CP11 ini punya karakter dulu, memanfaatkan dari 20% masa tadi. Ketika punya karakter dan semakin lama semakin konsisten dengan kualitas dan karakter CP11 ini, maka nanti mungkin masyarakat Indonesia akan mengenal, oh CP11 tuh larangannya ke film sini loh. Jadi kalau kalian mau nonton yang sebagainya itu punyanya CP11. Seperti itu ya berarti Bang Gali. Itu kita buat karakter sendiri. Lalu selanjutnya bagaimana sih bayangan atau rancangan awal pendirian CP11 ini tuh? Bayangan awalnya dulu sih belum kebayang untuk dibentuk sisi ya. Dulu masih asal-asalan lah, masih hobi gitu. Alat pun seadanya, ya sekedar hobi aja gitu kan, digarap syukur enggak ya udahlah ntar lagi gitu. Sekarang ya jadi kebutuhan tuh ketika saya mau bangun CP11 ada banyak hal yang harus saya perhitungkan lah, kayak waktu, saya kan pekerja juga, teman-teman juga, kru ada yang kerja, ada yang masih kuliah, saya harus memanage itulah, harus memikirkan itu. Akhirnya ketika teman-teman sudah mulai komit, saya di awal bilang yang nggak bisa komit, yang dari sekarang mundur aja gitu. Ada beberapa kru baru yang datang, ayo kita komit. Ya udah kita komit, dan saya tidak menargetkan banyak, sebulan cukup 1 shoot movie aja. Tapi di 1 shoot movie itu banyak pesan moral yang bisa tersampaikan ke viewers kita, nggak cuma asal bikin konten. Jadi sekalinya kita, walaupun sebulan sekali ini produksinya, tapi harus banyak banget pelajaran pesan moral, atau ibaratnya banyak hal pelajaran yang harus diambil oleh masyarakat gitu ya. Iya. Terhadap konten CP11 ini. Setelah mengalami sampai tahap ini gitu ya, kan pasti udah banyak ini ya, kayak apa, pendapat-pendapat orang lain gitu ya. Kira-kira kalau Bang Gali sedang gelisah atau mengalami masalah gitu dalam CP11 ini, apakah Bang Gali curhat gitu atau minta pendapat dari orang lain dalam yang bidang ini gitu? Konteksnya netizen ya, netizen nyinyir, bener nggak sih? Mungkin bisa. Ada, netizen ada. Awalnya ya, ketika kita pertama banget upload short movie romance, genrenya romance, itu yang komen tuh emang pedas-pedas. Wah ini ngikutin zaman nih, ntar TikTok sekarang komen, nanti pasti ke horor. Ya nggak peduli, ya biarin aja lah. Mereka mah justru dengan adanya mereka makin memperkuat diri kita. Ya udah, ya ini diri kita, mau kita caci maki kayak mau kita di nyinyirin mereka itu ya nggak peduli. Kalau untuk sharing sama PH lain ya, tadi sharing sama PH lain yang saya lihat, mungkin kalau ada bisa dikoreksi. Yang saya lihat khususnya di Serang itu belum ada PH yang fokusnya di situ. Jadi ketika saya mengalami kendala atau ada masalah dan lain-lain, saya nggak pernah cerita sama PH lain. Saya ceritanya sama tim aja, saling mengoreksi diri aja sih, kesalahan kita di mana sampai netizen komennya kayak gitu. Berarti saling mengoreksi, ibaratnya introspeksi diri lah ya, satu sama lain, tim kita kekurangannya di mana, dan berarti dari mengoreksi atau evaluasi gitu kan, evaluasi tim kurangnya di mana sehingga netizen bisa berkomentar seperti itu menjadi pembelajaran untuk CP yang lebih baik lagi, berarti seperti itu Bang Gali. Nah, berarti kan kalau misalkan Bang Gali nih membuat konten kayak contoh misalkan film-film pendek yang sebulan sekali tayang itu, juga konten-konten dulu nih misalkan yang berfilm atau hal sebagainya, ibaratnya sebelum CP11 melakukan suatu produksi konten, entah itu konten apapun gitu yang dibuat oleh CP11, ada apa sih yang dilakukan oleh Bang Gali dan tim untuk mendapatkan ide yang matang gitu? Ada nggak observasi untuk, karena kan kalau membuat konten kan kita perlu namanya ide ya, perlu ide yang matang. Nah, kira-kira tahapan-tahapannya seperti apa sih buat anggota CP11-nya atau anak-anak CP11 termasuk Bang Gali itu untuk mendapatkan ide yang matang dalam membuat konten gitu? Tergantung klien. Kalau orderan ya, tapi kalau itu job lah, kalau job itu tergantung klien, dia mintanya seperti apa, kita harus bikin bareng-bareng. Tapi kalau untuk produksi kita sendiri, kita itu berusaha membuat konten atau short movie yang relate dengan kehidupan kita.
Kenapa relate? Ya kita pernah mengalami itu gitu. Walaupun yang nonton misalnya dari ratusan orang hanya 2 yang oh ini pernah saya alami loh. Ya itu jadi memacu kita untuk terus berkaryanya. Ya kita tuh bikin film jangan yang fiksi, kita bikinnya benar-benar relate biar orang tuh oh iya gue pernah kayak gini loh, oh iya gue pernah kayak gini loh. Pesan moralnya yang kita sampaikan. Jadi bikin short movie itu ide atau konsep yang saya bawa ke CP, ke short movie atau hasil-hasil konten itu, di setiap yang kita buat itu ada pesan moralnya untuk viewers kita. Kalau kamu melakukan seperti ini, ya ini ganjarannya. Kalau kamu melakukan ini ganjarannya. Tadi kan Bang Gali juga bilang nih, saya tadi buat dapatkan ide yang matang kan, Bang Gali tadi buat YouTube ya, khususnya konten YouTube itu ya harus dapat klien tuh, bukan klien viewers tuh harus dapat maknanya gitu kan, harus dapat relatable-nya lah dalam kehidupan sehari. Tadi kan Bang Gali juga sempat menyinggung terkait klien nih. Nah, kalau misalkan ada klien profil company atau lain sebagainya, misalkan mintanya A, B, C atau D gitu kan terkait ide, nah menjelaskannya atau memvisualisasikan atau merealisasikan ide-ide klien tuh seperti apa Bang Gali dari tim CP11 ini? Kita lihat dulu kliennya apa, siapa, dan di mana. Cukup 3 aja. Di mana tuh lokasinya, support nggak? Kalau si klien mintanya begini, support nggak lokasinya? Itu kita pikirin dulu. Apa itu dia tuh bergeraknya di mana sih? Si klien kita tuh bergeraknya di mana? Contoh company profil, misalnya dia pabrik baja lah. Oh berarti dia bentukannya baja di produksi. Berarti produksinya yang kita kencengin konsepnya gitu kan. Siapa? Gitu kan. Siapa itu? Dia nih pengaruhnya besar nggak sih ke publik? Kayak misalnya baja, Krakatau Steel, oh pengaruhnya besar. Oke, kita bener-bener memikirkannya, wah harus ekstra banget gitu, karena konteksnya ketika nanti konten kita atau klien kita menerima hasil yang kita buat, ya mungkin dari pihak Krakatau Steelnya sebut nama nggak apa ya, suka, tapi ketika dia upload, oh ternyata Krakatau Steel begini ya produksinya, nggak benar nih, nah, kita nggak mau. Kita harus mikirin juga ke situ. Cukup 3 aja sih, apa, siapa, di mana. Ketika semuanya dapat, klien mintanya A, B, C, D, E, F, G, tapi karena kita yang sudah berpengalaman sih enggak ya, ibaratnya sudah pernah melakukan lah ya, sudah observasi, oh yang ini nggak cocok nih Pak gitu, yang ini nggak cocok nih Pak gitu, karena nggak support di sini, nggak support di sini. Klien pasti mengerti karena kita sudah ada di bidang itu gitu. Makanya diadain dulu rundingan kayak gini lah gitu. Jadi ketika klien Pak bisa datang ke KS bawa surat penawarannya misalnya buat video seperti itu ini, ya udah kita datang, itu nggak langsung tembak sekian juta Pak, enggak. Kita rundingin dulu Bapak konsepnya seperti apa. Itu nggak langsung. Berarti secara sederhana itu kayak menyatukan beberapa pikiran gitu ya, untuk menjadi hasil yang lebih baik lah gitu. Ya karena itu kan banyak kepala ya, termasuk dari kitanya, dari CP11, dari krunya. Di klien juga bukan 1 atau 2 orang, ada direkturnya, wakil direkturnya, ada komisarisnya, begini, nah itu kan sulit. Biasanya berapa lama itu kalau misalnya dari ide yang mentah sampai ide yang matang sekali itu biasanya butuh berapa waktu yang lama? Berapa lama? Itu bisa 7 kali briefing, 7 kali meeting lah. Semingguan tuh setengah matang ya. Untuk matangnya lagi ya 2 mingguan lah. Setelah matang baru kita susun RAB-nya, kita ajukan sekian Pak. Terus kalau kan udah banyak nih sekarang konten-konten itu, nah sekarang nemu nggak sih kayak apa aja yang nggak boleh dilakuin dalam pembuatan konten, apa yang boleh dilakuin gitu? Kalau apa aja, lebih ke apa aja yang tidak boleh sih ya. Ya umum aja sih Mbak, kalau itu yang nggak mengandung unsur sara gitu lah, tidak mengandung unsur kekerasan, tidak boleh dibawa umur gitu juga, itu standar aja lah. Nggak ada yang mutlak banget ya, ada kita ikutin peraturan standarnya aja. Baik, pertanyaan selanjutnya perihal tentang verifikasi gitu ya saat mendirikan CP11.
bagaimana sih Bang Galih memanage kembali perihal kesiapan baik itu keuangan dari segi operasional sendiri gitu untuk tim CP11 itu sendiri? Wah ini panjang ya, lama gimana nih? Dari awal. Perih ya, dulu perih pas membangun CP11 itu perih karena tidak murah membangun production house itu gitu kan. Jujur aja dulu saya sampai sempat jual mobil, itu cuman buat beli alat, bang, itu pun belum lengkap gitu, hanya 1/4 lah, setengah pun belum. Tapi nggak apa-apa karena itu hobi dan saya berpikir ke depan saya juga bisa beli mobil lagi lah insya Allah gitu kan. Ya udah, saya duluin CP dulu gitu. Untuk modal sih seperti itu gitu. Untuk apa lagi tadi memanage operasional. Untuk memanage operasional, saya itu selalu mempertimbangkan yang namanya transportasi dulu. Transportasi ketika transportasi operasional nggak boleh jauh lah ya. Transportasi itu ketika lokasi syutingnya bagusnya di daerah Panimbang nih. Nah saya itu harus memperkirakan dulu ke sana nih butuh waktu berapa lama, butuh waktu berapa jam. Kalau emang harus pakai kendaraan contoh Grab atau bis, saya harus hitung dulu nih berapa nih PP-nya di sana, berapa hari kita menginapnya di mana, atau misalnya ke klien di KS kita di Serang, kru kita yang berangkat berapa, kita harus hitung dulu. Nah setelah itu ya mau karena saya di sini termasuk founder juga, saya nalangin dulu lah di depan gitu untuk operasionalnya gitu. Harus, dan itu wajib dulu dikasih di awal karena nggak mungkin dong ketika ayo kita syuting berangkat aja tanpa memikirkan kru lah di belakang yang mungkin nggak punya uang untuk ongkos, untuk makan, untuk merokok, atau ketika ada job di sana nggak punya ongkos juga gitu kan. Tetap harus saya alami dulu. Tapi di samping itu untuk nutup biar bisa balik modal lagi ketika kita mau, kalau job kan udah jelas ya ada harganya, itu masuk ke prestisnya. Kalau untuk produksi film sendiri ya kita kerjasama misalnya kita mau berangkat ke Panimbang ya kita bikin proposal dulu lah ke travel mau kerjasama. Nah kalau di sana ada hotel kita kerjasama sama hotelnya, atau kostum yang kita pakai kita ngajuin proposal kostum dulu, ya itu untuk nutupnya, untuk balik lagi modal sayanya muterin laginya di situ. Boleh kerjasama sponsor ya? Ya sponsor lah. Nggak munafik lah, kita sponsor juga butuh loh. Pasti semua industri kreatif juga pasti butuh uang sih segala bidang. Nah Bang Galih nih, terkait tadi kan banyak nih eksekusi kayak misalkan contoh tadi syuting film sebulan sekali, produksi, lalu juga belum lagi ada job-job sampingnya dan company profile, pre-wedding dan hal sebagainya gitu kan. Nah bagaimana sih cara Bang Galih dan tim itu melakukan penjadwalan dalam mengeksekusi konten gitu? Di satu sisi Bang Galihnya tadi sibuk bekerja dan krunya juga ada yang sibuk bekerja dan kuliah, dan itu bagaimana cara pengaturan jadwalnya itu Bang Galih? Pengaturan jadwal sebenarnya di CP itu adminnya cuma saya. Yang lain saya ajarkan ya, lebih tunggu sih ya. Saya didik kalian semua itu marketing. Kalian semua harus bisa mencari klien. Ketika dapat klien itu semuanya harus masuk ke grup atau ke saya gitu. Nah saya yang atur jadwalnya. Kalau untuk produksi YouTube CP11 sendiri itu sudah dipastikan 1 minggu dari shoot sampai editor sampai update itu 1 minggu. Itu sudah saya pastikan 1 minggu buat anak-anak. Kalau untuk jadwal saya bekerja, jujur aja kalau saya bekerja di lapangan, jadi bebas keluar kantor kapan aja, bisa ngecek kantor sini kapan aja, bisa melihat anak-anak atau lagi ngejob itu kapan aja gitu. Untuk ngatur jadwalnya sih nggak terlalu ribet ya. Jadi ketika ada orang ada klien order di tanggal yang kita harusnya syuting produksi, ya saya lebih ngalah dulu produksinya, kita tunda dulu klien dulu nih yang nomor 1 gitu kan. Nanti atau mungkin si kliennya mas diundur, ya harus sabar lagi ya, kita atur waktu lagi. Yang nggak sulit sih untuk ngatur waktu mah gitu aja gitu. Kalau untuk saya yang kerja sulit apa enggak, karena saya kerja di lapangan, bisa ngontrol lapangan aja kan. Berarti untuk dari segi jadwal tidak ada kendala ya? Tidak ada kendala, gampang aja gitu. Selanjutnya kan udah apa sih?
Bagaimana sih cara Bang Gali ini melakukan eksekusi terhadap konten itu biar berjalan dengan baik dan meminimalisir kesalahan-kesalahan begitu? Evaluasi, pertama evaluasi ya. Sebelum evaluasi kita selalu ada meeting point dulu. Meeting point itu contohnya di film pertama aja ya, misalnya di film pertama CP11, ketika tulisan saya sudah jadi, skrip saya sudah jadi, saya pasti umumin di grup, kita kumpul malam ini. Semuanya wajib kumpul, jangan sampai ada yang nggak ada. Kumpul di situ dirundingin, dibuat RAB-nya. RAB itu apa sih, rencana anggarannya kan? Rencana anggarannya yang tadi saya bilang itu, kesana butuh waktu berapa lama, butuh bayar Grab atau travel berapa, hotel berapa, makannya berapa hari kita syuting nanti gitu kan, krunya ada berapa, talentnya ada berapa, itu kan dihitung semua. Bener-bener diselesaikan di meeting point pertama itu. Jangan sampai ada yang nggak ikut meeting point. Kalaupun ada yang nggak ikut, teman dekatnya itu wajib memberitahukan ke dia begini, hasil meeting pointnya seperti ini. Setelah dirancang RAB-nya, baru bentuk timnya, siapa sih sutradaranya, siapa direktornya, siapa DOP-nya, siapa make-up-nya, editornya bakalan siapa. Udah itu baru kita buka skripnya. Di skrip tuh adegan mana aja yang sulit, itu yang kita tag duluan, karena bakal makan waktu lama di situ. Dibanding kita ngetek dulu gampang-gampang, ke situnya capek lah ibaratnya, mendingan pas ketika kita udah fresh itu dulu kita tagnya. Nah udah beres, sebelum upload kita tonton dulu bareng-bareng kurangnya di mana nih sebelum kita upload, benar-benar upload ke YouTube. Sama ketika kita ke klien juga, briefingnya benar-benar briefing full tim. Klien misalnya sudah terkumpul ya, ide konsepnya bakal seperti ini gitu, deal antara kita sama klien begini. Sama meeting point pertama kita jalan, kita tag mana yang bagian yang sulit, kita ambil dulu pengambilan gambarnya. Sebelum diserahkan ke klien, kita tonton dulu bareng ini kurangnya di mana. Kita upload, tetap ya namanya netizen, kita udah berusaha semaksimal mungkin pasti ada negatif terus. Nah itu jadi bahan evaluasi lagi. Oh kita kurang lagi di sini, besok jangan ulang lagi. Tapi gitu aja. Tapi pernah ada nggak sih kayak kesalahan yang fatal gitu yang pernah dilakuin? Ada. Ada waktu di film ke 4, film kelima, kameranya bocor, cuma berapa detik ya gitu. Kamera bocor. Dari situ kita belajar gitu untuk tidak ambil angle seperti itu lagi. Jadi melakukan evaluasi ya. Jadi memperbanyak evaluasi sebelum kita mengupload konten-konten kita gitu ya. Evaluasi dan introspeksi. Oke, mungkin dari pertanyaannya cukup sekian ya dari kelompok kami. Iya, berarti dapat disimpulkan ya, CP11 ini melakukan tahap-tahap kreativitas mulai dari belajar, latihan, ide, investigasi, sketsa, curah pendapat, inkubasi, riset, verifikasi, jadwal, dan eksekusi. Iya, itu pasti. Jadi kesimpulannya CP11 ini melakukan segala sesuatu mengenai tahapan-tahapan kreativitas itu pasti dilakukan ya, karena CP11 melakukan bidang yang bergerak dalam industri kreatif itu sendiri. Karena semakin kita kreatif, viewer terdorong untuk ngajak orang lagi untuk ini nonton ini loh, bagus. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami nih Bang Gali. Atau mungkin satu kali lagi siapa tahu Bang Gali ingin menyampaikan pesan gitu untuk para penonton, apa sih industri kreatif itu, atau bagaimana sih menjalankan industri kreatif itu gitu. Industri kreatif itu sebenarnya banyak ya, banyak. Cuman mungkin saya ngasih pesannya buat teman-teman yang mau bikin PH lah gitu, atau mau memberikan PH gitu, diriin aja gitu. Karena kita belum punya teman di jalan, biar ada temenan gitu, bisa sharing gitu kan. Nah, tapi kayak udah ngediriin, jangan dulu mikir harus beli kamera yang bagus nih, lensanya harus yang mahal nih, nggak usah. Lensa jelek, kamera jelek pun yang penting isi konten lo bagus. Ini lo apa ya? Isi konten lo bagus, pesan moral lo film lo bagus, bagus semua. Itu. Yang kedua, sabar, jalanin aja.
emang di awal untuk dapat subscriber aja, jangan subscriber deh, view aja, sulit banget. Sabar aja terus, lo berkarya terus, konsistennya terus gitu. Jangan udahlah gua capek nih, jangan gitu, terus aja berkarya gitu. Tingkatin lagi, kurangnya apa. Nyinyiran netizen itu tinggalin aja udah nggak usah didengerin lagi. Jadiin acuan ke diri kita. Itu aja sih pesannya. Oke, terima kasih banyak Bang Gali selaku founder dari CP11. Kurang lebihnya mohon maaf dari kita selaku mahasiswa ilmu komunikasi Unita. Terima kasih udah datang. Saya Khalid Nurfabiansa. Saya Dunia Rahmatullah. Saya Yakin Faizal. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, dadah. Thank you Bang Gali. Ya.